Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina dengan akhiran NIM 052. Di sini saya akan mereview materi mengenai potensi kemaritiman Indonesia. Potensi kemaritiman Indonesia ada dua, yaitu jenis sumber daya alam dan sektor-sektor kegiatan berdasarkan jenis sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Kedua hal tersebut merupakan potensi yang menopang satu sama lain yang mengakibatkan dan memunculkan sektor kegiatan yang dapat membangkitkan ekonomi serta dapat memanfaatkan sumber daya laut sebagai potensi ekonomi masyarakat maritim. Di sini, pertama kita akan membahas mengenai potensi pembangunan ekonomi kemaritiman berdasarkan jenis sumber daya alam, meliputi sumber daya alam yang dapat pulih, renewable resource, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat pulih, atau non-renewable resource. Sumber daya alam yang dapat pulih meliputi ikan pelagis besar atau kecil, ikan demersal, udang dan krustasia lainnya, ikan hias dan ikan kerang, serta jenis-jenis ikan lainnya. Juga terdapat terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, dan pulau-pulau kecil. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat pulih terbagi menjadi 4, yaitu bahan tambang dan mineral, minyak dan gas bumi, energi listrik, dan jasa-jasa lingkungan. Yang pertama, bahan tambang dan mineral yang terbagi menjadi bahan bangunan, pasir besi dan pasir kuarsa, batu apung, mineral radioaktif atau zirkon, garam, titanium, siderit, kromit atau kromium, dan emas. Sumber daya alam ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat pulih, maka eksplorasinya secara bertahap, tidak dapat sekaligus. Pengolahan bahan tambang dan mineral itu harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pembagian kedua yaitu minyak dan gas bumi. Bahan tambang lainnya yaitu minyak dan gas bumi, contohnya Pertamina, di mana Pertamina masih cenderung membutuhkan impor dari luar seperti bahan baku minyak mentah, karena produksi di dalam negeri kita kadangkala tidak mencukupi kebutuhan nasional pada umumnya. Pada kondisi kekinian di Indonesia pada umumnya, gas bumi kita masih melimpah ketersediaannya dibandingkan dengan minyak. Nah, hal itu menjadi dasar bahwa sumber daya alam merupakan potensi perekonomian Indonesia yang sangat melimpah, yaitu gas bumi dan minyak, di mana banyak ahli berpendapat bahwa di Indonesia khususnya sumber daya laut memiliki potensi pendapatan yang luar biasa. Kemudian ada energi listrik yang terbagi menjadi gelombang, OTEC atau Ocean Thermal Energy Conversion, dan yang ketiga pasang surut dan angin. Energi-energi tersebut dapat dikonversi menjadi energi listrik. Contohnya di Kabupaten Sidrap sudah dimanfaatkan angin untuk dikonversi menjadi energi listrik. Wilayah-wilayah pesisir sudah banyak memanfaatkan pasang surut dan juga gelombang untuk dikonversi menjadi energi listrik. Kemudian ada jasa-jasa lingkungan atau environmental service yang terbagi menjadi media transportasi dan komunikasi, keindahan alam, wisata bahari, pengaturan iklim, dan penyerapan limbah. Selain potensi pembangunan yang berdasarkan jenis-jenis sumber daya alam, terdapat juga potensi pembangunan ekonomi kemaritiman menurut sektor kegiatan. Sektor-sektor kegiatan sebagai implikasi dari adanya sumber daya alam meliputi perikanan tangkap. Nah, perikanan tangkap ini memiliki potensi 6,4 juta ton per tahun, potensi lestari, maksimum sustainable yield. Yang kedua, ada perikanan budidaya. Perikanan budidaya memiliki potensi yaitu 24 juta hektare yang memiliki potensi 40 juta ton per tahun dan budidaya pantai atau tambak memiliki potensi 1 juta hektare. Yang ketiga, ada industri pengolahan produk perikanan. Yang keempat, ada industri bioteknologi. Industri ini memiliki potensi pendapatannya 14 miliar per tahun US dollar, digunakan untuk ekstraksi seperti omega 3, squalene, biopigmen, dan polisakarida, untuk industri farmasi, kosmetik, serta makanan dan minuman. Selain itu, ada pariwisata bahari, pertambangan dan energi, perhubungan laut, industri maritim yang mencakup industri pariwisata, industri perikanan, dan industri perkapalan.
Selain itu, terdapat juga ekosistem pesisir dan laut yang meliputi hutan pantai, mangrove, padang lamun, terumbu karang, dan pulau-pulau kecil. Serta terdapat benda berharga bawah laut yang didasarkan pada lokasi kapal tenggelam periode 1400 sampai 1900 yang berada di sekitar 3.200 titik. Potensi kekayaan alam laut Indonesia dapat menjadi sumber kekuatan pangan bagi masyarakatnya, karena sejatinya Indonesia memiliki luas lautan yang lebih luas daripada luas daratannya. Hal tersebut juga diperkuat dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 mengenai penerapan Sustainable Development Goals atau SDGs yang isinya yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pengembangan wilayah laut Indonesia diarahkan pada pembangunan kelautan berkelanjutan berdasarkan daya dukung lingkungan alami, berbasiskan pada keseimbangan ekosistem laut dan pantai yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia, ekonomi, iptek, sosial, budaya, kelembagaan, politik, pertahanan keamanan dalam rangka mencapai kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, itulah review materi dari saya. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.